Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Saya Bung Jos Bimasena. Jumpa malam hari ini tentunya sudah saya sampaikan untuk rekan-rekan di kawasan Barito Timur dan sekitarnya. Untuk hari ini kita jumpa di dalam talk show dan malam hari ini kita akan bedah satu tema, yaitu temanya cukup asik. Dan mungkin nanti rekan-rekan bisa mengikuti di line telepon di 0853 48 33 7793 untuk rekan-rekan. Di ujung telepon saya ada Pak Yudi dari DPRD Barito Timur dan juga ada Bung Yandi. Pak Yudi, selamat malam Pak Yudi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Radio Monika FM dan selamat malam Bung Yandi, Bang Yos. Selamat kita bergabung kembali pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi atas hadirnya, walaupun kegiatan luar biasa hari ini tetap bisa hadir malam hari dalam undangan kami. Dan silakan ada Bang Yandi. Selamat malam Bang Yandi. Malam Bung Jos, malam juga Pak Haji Yudi. Assalamualaikum. Selamat malam juga untuk para pemirsa, pendengar setia Radio Monika di Barito Timur dan sekitarnya. Semoga malam ini temanya bagus ya. Oke. Bang Yandi, terima kasih banyak dan juga Pak Yudi. Malam hari ini saya akan melempar sebuah tema sederhana sekali. Hilangnya kuota premium rakyat Barito Timur, tanda tanya, ada apa? Hilangnya kuota premium rakyat Barito Timur, tanda tanya, ada apa? Ya. Anda masih bersama kami di gelombang sayangan Anda, Monika Surya Barito FM. Nah, sekarang dari perdagangan sendiri mengetahui tidak bensin selama ini ada nggak di Barito Timur? Kalau di eceran ada. Masa bukan, saya tidak bicara eceran, bicara pom. Oh, untuk pom bensin. Untuk SPBU memang kalau di Ampang sudah enggak. Tidak ada, semua nggak ada. Di Pasar Panas sana nggak ada, di Longkang nggak ada, di Ampang nggak ada. Iya, memang ini kebijakan nasional sebenarnya. Nasional. Ya, tapi di Kalimantan Tengah ada, semuanya ada. Cuman Bartim aja. Yang Bartim yang nggak ada Bartim. Oh, yang nggak ada. Nah, itu urusan bensin ya, bensin ya. Ini yang kalau itu perlu kita konfirmasi memang dari kemarin. Karena ini kan terbatas untuk BBM premium ini kan. Terbatas dan bersubsidi. Iya, bersubsidi. Jadi kalau untuk di Ampang yang sudah lama, kalau di Longkang kita nggak ada, sama sekali nggak ada. Sudah nggak ada sekarang. Nggak ada sama sekali. Nah berarti itu memang. Dan itu bukan hanya 1 tahun, dan bisa hampir bertahun-tahun Pak. Sudah mungkin ada sampai 4, 5, 6, 7 tahun ini sudah nggak ada. Kalau Longkang seingat saya kalau tahun ini masih ada kemarin. Bensin? Ya masih ada. Tahun lalu ini kita belum ada terpantau oleh kita. Kalau yang di Ampang memang udah. Itu datanya itu masuk di data perdagangan nggak semua itu? Enggak ada. Enggak ada kalau itu udah kita cuma mantau harganya. Mantau harga. Nah, kalau di SPBU memang harganya sesuai dengan tidak ada perubahan. Kalau di eceran ini yang memang kalau bensin itu 10 rata-rata. Bapak selama tahun ini atau tahun belakang adalah data yang intinya nilai atau angka yang hasil pantauan dari tahun kemarin atau tahun ini dalam 1, 2, 3 tahun ini. Kalau masalah harga, ya memang. Yang dari SPBU bensin khusus. Iya memang. Ada. SPBU kan mengikuti itu yang apa namanya flat naik. Nah itu di pemantauan harga ya ini yang datanya sebenarnya ada per bulan kita lapor ke sana. Kalau di SPBU kan kalau ada penurunan turun ya. Kalau ada kenaikan naik ya. Nggak ada masalah sebenarnya kalau harga di SPBU.
Nah kalau harga di eceran ini ya sudah tetap bertahan aja, pernah 11 turun ke 10 gitu. Trennya gitu. Berarti intinya dari perdagangan sendiri sedikit agak begitu belum mengetahui sekaligus belum punya data akurat yang kapan tidak adanya bensin dan kapan adanya bensin ya, gitu aja lah. Ya memang kita tidak mengetahui ya, nggak memantau sampai ke sana. Tidak memantau sana ya. Nggak memantau. Kita yang pasti barangnya, yang ada barangnya itu yang kita pantau harganya. Iya. Nah kalau ada kapan adanya itu kayaknya di luar kita. Di luar kita ya. Di luar. Tapi biasanya laporan tahunan kan ada Pak, pokoknya pom ini jual ini semuanya kan nggak ada ya. Kalau gas Pak, itu ada nggak dari perdagangan juga ngontrol harga gas atau apa sih? Ya memang kita pantau karena dia itu harga apa namanya barang penting, kita pantau memang harganya. Iya. Kalau di pangkalan memang tidak ada. Tidak. Maksimal 22 dia. Cuma yang di eceran ini yang bisa ada yang bervariasi, Iya. Ada yang 25, ada yang 28, ada yang 30. Iya. Lalu yang kemarin gas 5 kg itu sudah ada yang 85, ada 90. Iya. Nah kalau di pangkalan cenderung di angka tidak ada perubahan. Angka 22 ya. Memang. Pak Yudi masih ada? Ya Pak. Iya, Pak Yandi masih ada Pak? Masih. Oke Pak, itu tadi hasil bincang-bincang saya Pak dengan Kepala Bidang Perlindungan Konsumen di Dinas Perdagangan Kabupaten Batu Timur yang berkaitan dengan bensin ya utamanya bensin. Bolehkah beliau dihadirkan malam ini untuk diskusi kita yang lebih baik? Kebetulan tadi sudah saya sampaikan ke beliau, saya kasih tawaran dan mohon maaf beliau juga ada ini masih belum sembuh dari kecelakaan, jadi belum bisa kami maksa untuk hadir Bang Yandi. Jadi yang mewakili juga tidak ada ya? Yang mewakili pun tidak ada, jadi saya juga ambil datanya aja. Kalau gitu sudah saya tawarkan duluan, jadi kemungkinan lain kali akan kita bisa hadirkan. Tadi sudah menyimak satu persatu yang saya bicarakan tadi oleh baik Bung Yandi, silakan Bung Yandi. Oke lah. Itu masih capek beliau nih. Iya, baru ada kegiatan luar biasa Pak Yudi. Dari statement yang disampaikan oleh salah seorang kabid yang ada di Dinas Perdagangan, kalau tidak salah saya dengar tadi itu Kabid Bidang Perlindungan Konsumen ya, bidang perlindungan konsumen. Dia membawahi 3 seksi dia. Seksi pengawasan dan pengendalian barang, ya kan? Iya. Kalau tidak salah. Iya, betul. Kemudian ada seksi kemetrologian. Iya. Dan alat UTTP. Nah, kemudian ada seksi data dan pelaporan. Nah, itu juga disinggung Bung Jos tadi ya. Iya. Yang saya kaget, ada pernyataan beliau premium tidak ada, ini kebijakan nasional. Nah ini beliau statement dari mana ngambilnya ya? Saya tidak tahu ini. Saya tidak jelas ini. Iya. Artinya begini, saya melihat satu, statementnya bahwa ini premium tidak ada adalah kebijakan nasional, ya kan? Yang kedua, tidak ada melakukan pemantauan seperti itu di SPBU, ya kan? Padahal ini terkait dengan persoalan pengawasan dan pengendalian barang, gitu kan? Terkait dengan seksi yang namanya metrologi, gitu kan? Terkait dengan pendataan dan pelaporan. Di mana dinas ini berfungsi menjaga stabilitas harga, itu dinamakan HED, ya kan? Nah, tidak hanya harga saja yang dijaga oleh Dinas Perdagangan sebagai tupoksinya, gitu kan? Tapi juga hal-hal yang terkait dengan masalah teknis pelaksanaan SPBU. Misal, pelaksanaan tera, ya kan? Oh ini rawan loh masalah tera pengukuran ini, ya kan? Itu bukan hanya tugas dari Pertamina, tapi juga oleh ahli-ahli yang sudah ditempatkan di perdagangan dan perindustrian. Jangan-jangan salah tempatkan ini Pak Bupati sama orang-orangnya ini. Ini yang susahnya gitu kan. Nah, jadi begini. Apa yang saya tarik dari ilustrasi tadi, intinya adalah Dinas Perdagangan pada bidang ini tidak kerja.
Benar. Iya. Dinas Perdagangan pada bidang ini tidak kerja. Artinya ya mereka harus berterima kasih kepada negara yang memberikan gaji tiap bulan kepada mereka. Iya. Sementara hasilnya kita tidak bisa melihat dari pernyataan beliau tadi. Mudah-mudahan itu hanya sekedar pernyataan pribadi ya, bukan pernyataan resmi ya. Iya. Karena apabila benar pernyataan seperti itu, berarti terima kasihlah kepada rakyat Bartim khususnya, rakyat Indonesia khususnya yang telah menggaji beliau-beliau selama ini, yang kata beliau itu adalah kebijakan nasional, yang kedua itu adalah tidak dipantau. Waduh, terima kasih sekali itu. Sangat berterima kasih sekali harusnya itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya cukup kecewa, Bung Jos. Iya. Dari statement tadi saya cukup kecewa. Benar-benar saya lemah mendengarnya, down sekali. Ya. Sebagai seorang mendengar itu, dan entahlah nanti Pak Yudi bagaimana dari statement itu. Padahal tugasnya sangat jelas loh. Dinas Perdagangan itu bagaimana bisa menstabilkan harga, bagaimana bisa memantau, termasuk tera gitu. Bagaimana bisa lebih jauh dari itu, membuat daftar head. Ini loh yang kalian harus pakai, ini loh harga di Bartim, gitu loh. Iya. Ya. Ya kan? Nah ternyata beliau sendiri sudah tahu BBM itu lama hilang dari Bartim. Kenapa tidak ditindaklanjuti? Apa sebabnya? Kenapa tidak ada premium yang bersubsidi sebagai bagian hak rakyat Bartim untuk mendapatkan fasilitas ekonomi kerakyatan, salah satu jenis yang di program disampaikan oleh pemerintah pusat itu. Makanya malam ini saya betul-betul down, saya betul-betul kecewa, Bung. Oke, baik, Bung Yandi. Pak Yudi silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bung Yandi. Saya juga dapat bahan dari apa yang disampaikan oleh Bang Yandi maupun yang disampaikan oleh Kabid Perdagangan tadi. Memang kalau menurut pendapat saya apa yang disampaikan oleh Bung Yandi itu memang sangat benar gitu kan. Kenapa begitu? Saya kira suatu keanehan ketika hal tersebut sudah berjalan lama tapi kita tidak punya data kan. Nah ini sebenarnya yang menjadi pertanyaan kita gitu kan. Padahal bisa aja lagi dibuka di RKA kita di DPRD itu kemarin mereka mengajukan anggaran untuk tera kemarin pengukuran itu. Nah yang menjadi masalah adalah bensin ini kan memang kebutuhan orang banyak, kebutuhan masyarakat, hak orang banyak begitu kan. Iya. Memang menjadi pertanyaan kita sangat besar, kenapa ini bisa hilang begitu kan untuk di Bartim. Apa yang disampaikan tadi memang sungguh aneh bahwa ini adalah kebijakan nasional katanya kan, sangat aneh. Waktu itu saya pernah perjalanan Banjarmasin gitu kan, kami masih mendapatkan masih mendapatkan penjualan bensin itu gitu kan. Nah itu baru beberapa bulan ini loh, sekitar 2 bulan ini masih ada karena kami itu menyediakan barang itu. Yang enggak ada tuh kita anehnya yang di Bartim ini baik di Longkang maupun di Pasar Panas maupun di Ampas kan aneh gitu kan, nggak ada. Nah ini sebuah catatan bagi kita juga dari DPRD kan. Memang kemarin menjadi pertanyaan juga kan di masyarakat, cuma itu apa istilahnya masih beberapa kelompok gitu kan yang masuk ke telinga saya mempertanyakan masalah bensin itu. Iya. Memang mungkin dengan begini ini kita bisa membuka lebar bahwa ini bisa hal ini bisa terbuka gitu kan. Iya. Nah saya memang terima kasih dengan Bung Yos kan mengangkat materi-materi yang sebenarnya terutama Bung Yandi ya. Saya jujur Bung Yandi dengan adanya dialognya dengan kehadiran Bung Yandi ini banyak loh saya merasakan ada perubahan kritisnya, baik masalah sekda kemarin, masalah aset-aset daerah, masalah perkara sosial begitu kan. Kelihatan loh sekarang ini sudah Bung Yandi memang bagus. Artinya kita itu tidak menghakimi kan, tidak ada menghakimi. Kita
kita menggunakan sumber data gitu kan. Nah, ketika mereka mau melakukan klarifikasi ya silahkan panggil saja kan, diskusi saja gitu kan. Nah, kita lebih bagus seperti ini, kita membangun komunikasi yang bagus gitu kan. Nah, jadi harapan saya dalam konteks pengawasan adalah tidak ada lain, memang hal ini harus dibuka. Kenapa ini bisa tidak ada di Bartim gitu kan? Karena ini menyangkut kebutuhan dan hidup orang banyak kan. Banyak orang masih menggantungkan itu kan, apalagi ini juga subsidi kan. Nah, saya kira dalam konteks itulah pendapat saya untuk sementara. Oke, baik. Bung, terima kasih Pak Yudi. Bung Yandi, kalau sudah begini mau apa ini? Ya, terima kasih Pak Yudi atas pujiannya. Ada beberapa orang yang sudah konsultasi dan koordinasi dengan saya Pak Yudi. Jika ada menemukan sesuatu sebaiknya simpan sampai ada data dan bukti, ya kan? Iya. Nah, baru katanya dibawa ke ranah, bukan saya bukan begitu maksud saya. Dibuka ini maksudnya bisa meluruskan, bisa diperbaiki. Bukan membawa menyeret seseorang ke ranah yang akhirnya ada konotasi mau menjatuhkan kepala daerah atau apa. Justru dengan kita buka, ya kan? Iya. Kita buka ini ada perbaikan ke depannya. Jangan disimpan, kumpulkan data, lapor ke KPK atau apa. Itu saya tidak pernah bicara itu sebenarnya. Lebih bagus saya buka, didengar, diperbaiki, sama-sama jalan. Iya. Itu yang penting. Itu yang kebanyakan orang salah paham Pak Yudi rata-rata sama saya. Kenapa ini harusnya disimpan dulu, ini harus dibuka nanti pada saatnya gitu. Itu enggak. Bukan begitu cara saya. Bukan begitu cara seorang pengkritik. Bukan begitu cara seorang menyampaikan pendapat. Beda porsi ya. Kita menyampaikan pendapat kita untuk perbaikan. Bukan untuk hal-hal yang lain. Nah, kenapa jadi selalu disampaikan di depan? Agar ini diperbaikin gitu. Agar ini dibenahin, gitu kan? Itu persoalan lain, ya kan? Oke, apa yang disampaikan Pak Yudi tadi sebenarnya sama, cuma beda bahasa saja. Saya saking kecewanya saya sampaikan langsung saja tadi. Saya betul-betul kecewa dan lemah mendengar itu, ya kan? Harus kita pahami masalah-masalah ini pertama ya. BBM bersubsidi ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Menyangkut hajat hidup orang banyak. Ada banyak modus yang bisa dilakukan, yang bisa ditemukan, ya kan? Baik itu oleh Dinas Perdagangan maupun oleh APH. Mabes saja tahun 2019 dari yang pernah saya baca menemukan 5 modus besar. Itu ada yang namanya penyimpangan alokasi atau peruntukan BBM bersubsidi, ya kan? Nah, makanya kan saya sering menggunakan bahasa begini, Bung Jos. Rakyat menguasakan kepada negara, negara mendelegasikan kepada pemerintah, mengatur peruntukannya. Gitu loh, ya kan? Itulah sistem Indonesia. Coba bayangkan, jika terjadi penyimpangan alokasi atau peruntukan BBM bersubsidi, dari yang harusnya menerima hak rakyat berpenghasilan rendah, ya kan, diterima oleh industri, misal, ya kan. Yang kedua, modus yang sudah banyak ditemukan di lapangan ini adalah di pengangkutannya. Di pengangkutan, disimpan, dan bekerja sama dengan pihak lain dari niaga dan industri, ya kan? Iya. Itu sering terjadi, itu modus juga, ini harus jeli kita. Yang ketiga, penyimpangan distribusi, ini sering terjadi. Ada bongkar antar truk ke truk, bongkar dari kapal ke kapal. Ini sering terjadi nih, mungkin kita tidak punya sungai atau danau atau laut di sini, tapi kemungkinan besar bisa terjadi, bongkar itu dari truk ke truk gitu loh, ya kan? Iya. Benar. Nah, kemudian pembelian BBM bersubsidi dari SPBU itu kemudian dijual ke industri, itu juga rawan loh. Ini modus yang ditemukan oleh Mabes loh ya. Saya tidak bicara Bartim, saya bicara Indonesia ini.
Ya, Ya kan? Kemudian tadi saya bilang pemindahan transport BBM, gitu kan? 5 modus besar ini sudah bukan rahasia umum. Nah, ini adalah duit rakyat, duit negara yang disimpangkan. Sekarang kita bicara dalam skop kecil Bartim, ya kan? Ada hak rakyat Bartim, ada hak warga Bartim yang seharusnya menerima subsidi premium untuk membantu meringankan beban hidupnya dalam segi transportasi, dalam segi industri. Misal ya, dia sebagai tukang ojek, ya kan? Ya, Dia sebagai angkutan umum, ya kan? Ya, oke. Kemudian dia sebagai penangkap ikan yang menggunakan mesin cas. Itu berpengaruh besar loh hidupnya buat mereka, ya kan? Iya. Berpengaruh sekali tuh. Bayangkan bensin saat ini di eceran headnya harganya paling murah 10.000. Ada yang sampai kalau lagi premium, lagi langka bisa mencapai 12-13.000 loh itu. Bayangkan dari harga 6.000 sekian yang seharusnya rakyat beli. Rakyat akhirnya membeli 2 kali lipat dari harga itu. Itu persoalannya di situ. Sehingga dia butuh misalnya 2 liter sehari, ya kan? Dia bisa beli beras sisanya. Itu maksudnya gitu loh. Kenapa rakyat disubsidi? Nah, kenapa setiap rakyat yang tidak mampu harus mendapatkan subsidi, termasuk juga rakyat yang menjadi warga Bartim, ini rakyat Indonesia gitu loh. SPBU-nya harus ada premium. Ini yang kita tanyakan. Ini memang perdagangan tidak pernah memantau ini, ya kan? Ya. Atau bagaimana? Tapi kalau dari statement tadi jelas perdagangan nggak kerja dong. Begitu loh. Iya. Nah, Itu ya saya kecewa gitu kan. Padahal dasar hukumnya lengkap, iya kan? Ini kalau kita melihat ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang migas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1991 tentang metrologi legal, yang kata Pak Haji Yudi mereka sudah mengajukan anggaran ukuran tera. ya. Berarti mereka punya. Jadi ada 2 nih, SPBU sendiri itu punya tera, dan untuk membuktikan bahwa tera SPBU ini benar, ada tera dari perdagangan. Nah, mereka ini harus secara rutin, apakah 7 hari sekali, ya kan? Apakah itu sebulan 3 kali, 4 kali, ya kan? Harus mengukur tera-tera yang ada membuktikan di setiap SPBU. Itu tupoksinya salah satunya, gitu loh. Ya. Makanya mereka kan minta itu harus ada tera. Nah, ngapain kalau diminta ada tera, mereka diamkan aja tera itu. Lucu jadinya, ya kan? Iya, oke. Jadi sekali lagi saya betul-betul malam ini akhirnya seharusnya kita dengan bahasa diskusi ilmiah mendengar ilustrasi tadi menjadi lemah di Pak Yudi. Iya kan? Oke. Saya udah siap dengan Undang-Undang Nomor 2 nih, Undang-Undang tahun 2001, Undang-Undang Nomor 2 1981, kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, kemudian Perpres 191 2019. Ada yang mau saya tanyakan, ada yang mau saya diskusikan. Tidak bisa. Betul, kan? Pak Yandi, Pak Yudi, mohon ditahan sejenak ya. Saya mencoba untuk menghubungi Pak Karyato. Ini adalah dari Dinas Perdagangan ya. Oke, tunggu sebentar Pak ya. Oke, baik. Anda masih bersama kami di Monika Surya FM dan bersama Bung Jos Bimasena. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Mohon periksa kembali nomor tujuan Anda. The number you are calling is not defined. Oke, masih bersama Bung Jos dan tidak berhasil untuk menghubungi dari kantor perdagangan.
Kabupaten Batu Timur, yaitu Kepala Perdagangan Pak Karyoto. Tadi sudah saya WA, sudah saya SMS online, sudah dibaca namun tidak dijawab. Oke, baik, kembali ke Pak Yudi, silakan Pak tanggapannya Pak. Oke, halo Pak Yandi. Ya, halo. Oke, mohon Pak Yudi terputus Pak, mohon ditahan sejenak. Ya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Tekan 1. Oke Bang Yandi, untuk waktunya saat ini tinggal ada beberapa sebentar, ada Pak Yudi masuk. Pak Yudi, mohon maaf Pak, tadi terputus Pak. Ya. Oke, Pak Yudi, ada waktu sedikit Pak Yudi, silahkan sebelum ini untuk menanggapi bincang dari Pak Yandi tadi. Apa yang disampaikan Bung Yandi tadi memang saya kalau percaya sih dengan Bung Yandi ini data-data dia agak lengkap gitu kan. Cuma saya sangat disayangkan begitu loh. Ketika kita berdialog, berdiskusi yang berkaitan dengan eksekutif ini, kok kenapa ya mereka ini tidak siap sulit untuk hadir gitu, untuk siap gitu kan. Tidak siap, selalu tidak siap. Sehingga kan diskusi kita ini tidak berimbang begitu. Iya. Tidak berimbang begitu kan. Nah, artinya jangan salahkan kita seolah kita hanya pada sisi kita gitu kan. Cuma memang yang saya tangkap bahwa apa yang disampaikan baik Bung Yandi maupun kita itu maupun saya itu, saya kira sebenarnya kita hanya berbicara realnya aja di lapangan gitu kan. Iya. Memang aneh sih kalau di perdagangan terutama ada ada 3 seksi itu kan di bawah kabin itu semuanya kan fungsi dan tugasnya harusnya memang jalan untuk pengawasan di terutama Pertamina ini juga. Iya. Belum nanti kita berbicara masalah gas LPG yang juga menyangkut hak hajat orang banyak gitu kan. Iya. Mungkin nanti saya pribadi kalau misalkan itu tidak dimasukkan di dalam agenda DPRD dalam rapat kerja, mungkin saya sih pengennya nanti ini merupakan bagian daripada agenda kami di rapat kerja DPRD untuk memanggil Dinas Perdagangan dalam konteks ini kan. Kalaupun tidak, saya juga akan nanti kunjungan sendiri sih ke baik itu di gas LPG maupun di Pertamina nanti kan. Karena yang disampaikan oleh Bung Yandi itu sangat benar sekali. Kenapa saya sangat anggap benar sekali? Ini tidak kita sadari sebenarnya kan. Seolah kita tidak menyadari sebenarnya ini dosa kita semua juga kan. Kalau kita tidak, karena ini menyangkut loh, maaf lah, ini kan disampaikan tadi kan itu kan misalnya orang yang sangat kecil sekali loh. Misalkan mereka penangkap ikan, petani yang sebenarnya membutuhkan misalnya minyak bensin yang harganya mungkin 6.000 ternyata di pasaran di atas 10.000 kan. Ring itu kan sangat besar sekali. Nah sedangkan itu adalah sebenarnya hajat hidup orang yang di bawah sekali kalau menurut pendapat saya kan. Betul. Jadi yang disampaikan Bung Yandi tadi ada aspek secara nasional, ada 5 trik penyimpangan itu bukan hal yang baru lagi gitu kan. Nah jadi tanggapan saya ini menurut saya persoalan yang serius ya, boleh dikatakan sangat serius ini. Bung Yandi ini kan kalau tidak salah dia asosiasi dia di Kalimantan Tengah itu dia ini termasuk sekretaris kalau nggak salah. Nah ini mungkin terutama kayak misalkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia kan berkaitan dengan ini hak-hak ini mungkin bisa diangkat loh, maksud diangkat dalam konteks dipertanyakan apa yang disampaikan Bung Yandi tadi. Kita tidak menghakimi orang lain, tidak, hanya kita berjalan pada real yang seharusnya saja. Saya kira seharusnya. Oke, baik. Oke, Bung Yandi, ada waktu 5 menit dan untuk acara ini adalah sesi pertama. Yang kedua tetap akan kita angkat dan nanti akan kita hadirkan dari Dinas Perdagangan untuk episode yang berikutnya. Mohon untuk bisa. Jadi maksud saya untuk saat ini silakan untuk bisa disampaikan, silakan Bung Yandi. Secara pribadi saya minta maaf kepada DPRD nih.
Mungkin keberadaan saya ini menambah beban kerja di PRD saja. Harus itu Pak, harus ada itu Pak. Tentu sih menjadi beban. Kalau bagi saya itu malah menambah teman saya gitu kan. Jadi menambah beban pekerjaan sebenarnya. Nah, sekali lagi saya sangat berharap bahwa sebenarnya dinas perdagangan ini dan perindustrian ini konotasinya sangat sangat dekat dengan apa yang dinamakan kebutuhan rakyat. Maka di situ di apa namanya di dinas perdagangan itu kenapa ada bidang perlindungan konsumen, kenapa ada bidang pengelolaan pasar, ya kan? Kemudian ada pembinaan dan pengembangan perdagangan itu sendiri. Itu kan sebenarnya tugas dinas perdagangan ini sangat diharapkan oleh rakyat, efektivitas kinerjanya untuk mendukung dan membantu rakyat. Itu sebenarnya. Cuma ini kita baru pantau dari sisi satu bidang ya. Iya, satu bidang. Satu bidang perlindungan konsumen. Nah, apalagi ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak, hajat rakyat Indonesia, hajat warga Bartim, begitu kan? Tidak sedikit rakyat kecil yang membutuhkan premium itu. Salah satunya tadi yang disebutkan juga oleh Bung Yudi, ditambahkan tadi oleh Pak Yudi tadi adalah mesin-mesin produksi benih, ya kan? Nah, kemudian traktor, gitu kan? Tidak sedikit mesin-mesin pertanian itu juga membutuhkan premium, bukan solar. Gitu, ya kan? Dan ini harganya bisa mencapai 2 kali lipat. Ini sangat berdampak sekali pada kocek ekonomi mereka. Nah, di dalam perdagangan itu ada yang namanya seksi pengawasan dan pengendalian barang. Kemudian ada yang namanya seksi kemetrologian dan alat UTTP, ya kan? Nah, itu semua difungsikan. Pengawasan itu apa? Mereka pengawasan itu untuk mengawasi benar tidak sesuai aturan, tidak harganya sesuai, tidak mencekik rakyat, tidak gitu. Bila ada kelangkaan, bagaimana cara mengendalikannya? Itulah tugas mereka gitu loh. Nah, persoalan ini mereka sudah punya alat, gitu kan? Mereka juga memiliki ketentuan loh untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Mereka memiliki yang namanya kalau tidak salah itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi ya Pak Yudi ya. Nah itu mereka harus jalankan itu. Metrologi ini terkait erat dengan perak. Iya kan? Nah, pernahkah mereka berapa kali dalam sebulan mereka melakukan perak, mencek peraknya SPBU? Gitu loh, ya kan? Karena apa? Rawan sekali loh di perak ini kecurangan juga. Benar. Bukan di perak Indonesia ya, bukan hanya Bartim. Rawan sekali di perak ini, di mana ukuran 1 liter tidak sampai 1 liter. Dan itu harus dicek dengan yang namanya alat benda bejana yang 20 liter itu ya, Pak. Kalau tidak salah, dan itu harus menggunakan standar metrologi. Dan itu dilaksanakan oleh perdagangan gitu loh. Jadi secara rutin mereka harus mencek. Kenapa harus dicek? Jangan sampai rakyat Indonesia dirugikan oleh penyalur-penyalur ini. Karena apa? Pertamina itu di Indonesia ini kalau tidak salah hanya punya 160 sampai 170 SPBU saja. Yang lainnya itu swasta. Dari hampir 8.000, 7.000 berapa itu yang lainnya itu swasta. Punya Pertamina sendiri hanya sekitar 170-an kalau tidak salah unitnya. Nah, yang itulah dikontrol gitu. Nah, di Bartim ini ada berapa? Cuman ada 2 atau 3 ya Pak Yudi ya? Di Bartim ada 2 ya Pak ya? SPBU 3 kan? 3 dengan pasar panas ya? Iya. Masuk punya sini ya, gitu kan?
Cuman 3 loh, apa susahnya mengontrol ini, ya kan? Nggak susah gitu loh. Cuman persoalannya saya mau tanya nih sama Pak Yudi, ini Kepala Perdagangan, ini PLT ya Pak? Kemarin definitif, kemarin tuh enggak tahu yang enggak, artinya definitif. Kalau ke perdagangan kemarin definitif dia. Definitif ya. Seharusnya dengan definitif itu dia sudah bisa melakukan langkah-langkah sesuai tupoksinya gitu, ya kan? Karena sudah bisa mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Tapi sebenarnya yang penting ada kemauan dan niat, ya kan? Maka akan ada keberanian, ya kan? Nah, persoalannya ini siapa sih pemilik SPBU ini? Kok bisa-bisa yang ada statement ini kebijakan nasional? Saya pengen tahu kebijakan nasional yang mana gitu. Jangan-jangan kebijakan nasional Nigeria. Oke, baik. Ada kebijakan nasional Indonesia lagi ya, kecuali nanti tahun 2023 itu pun seperti mobil-mobil dinas itu tidak diperbolehkan lagi, ya kan? Iya. Mengisi bahan yang bersubsidi, begitu. Iya. Wacana ada dihilangkan premium, ya kan? Karena kita sudah mau mengikuti pasar, itu baru tingkat wacana. Ini premium masih ada. Saat ini pemerintah masih mengambil kebijakan subsidi itu. Ini yang saya bingung ya. Jadi kerjanya perdagangan apa untuk bidang ini loh ya, untuk bidang ini loh ya. Iya. Saya sementara ini kita kan membicarakan bidang ini perdagangan, bidang perlindungan konsumen. Iya. Gitu loh. Jadi kerja mereka ini apa jadinya? Oke. Ya kurang lebihnya begitulah. Tapi ya kita hanya bisa menyampaikan saja hal-hal yang kurang seperti ini, ya kan? Tapi harus diingat, jika memang SPBU ini kurang, ya kan? Artinya ada aspek hukumnya, ya kan? Itu ada di Perpres mengatur, kemudian ada di Undang-Undang Migas, bahkan di KUHP pun masih mengatur masalah itu, ya kan? Nah, jadi istilahnya tolong ini dibenahi secepat mungkin buat warga Batin. Tapi pelanggaran hukum bertahun-tahun ini tetap harus ditelusuri jika ada. Iya. Ya kan? Jika ada. Kita juga tidak bisa maksa kalau memang si pemiliknya memang tidak beli, ya kan? Iya. Tidak mengadakan. Tapi pertanyaannya tetap harus ditelusuri. Kenapa tidak diadakan? Karena ini juga menyangkut hak warga Bartim gitu. Apakah ada sebelumnya misalnya ada persoalan dengan Pertamina sehingga grade-nya diturunkan atau dicabut untuk premium gitu kan? Iya. Itu bisa juga jadi gitu kan. Makanya ini harus ditelusuri. Dari awal kita kemarin Pak Yudia bilang kita tidak menuduh dulu nih, ya kan? Iya. Lalu kita mempertanyakannya hilangnya premium ini kenapa gitu loh. Iya. Benar. Oke. Baik. Nah, gitu. Saya rasa cukup Pak Yandi. Ya. Oke. Ya. Pak Yandi, kita akan buka lagi untuk talkshow ini tentunya ada kaitannya dengan premium ini di suatu hari nanti. Tentu kayak kita nih saat ini akan kita menit ya. Oke, baik, silakan. Sebelum kalau minta 1 menit ya. Saya barusan habis maghrib tadi Pak Yudi menyimak wawancara televisi Dayak TV nih. Iya. Ya kan? Ya artinya bagaimanapun persoalan sekda kita saat ini sudah dianggap clear lah ya. Karena sudah sesuai aturan, walaupun masih ada kejanggalan kok pejabat sekda yang sudah ada asesmen dan rekom gitu kan. Iya. Harusnya kan yang definitif, tapi jalan tengahnya mungkin ini artinya pada tingkat ini anggaplah clear gitu kan, bahwa ini sudah kembali ke koridor aturan sebagai jalan tengah. Gitu, itu saya anggap. Cuman yang harus digarisbawahi ya Pak Yudi mungkin ya, di Dayak TV tadi siarannya itu dari pejabat sekda yang ada itu dipercayakan Pak Gubernur, ya kan? Itu kalau tidak salah dari hasil yang wawancara tadi itu untuk mengawal perubahan APBD ini supaya sah. Iya. Oke. Mengawal COVID 19 secara intensif gitu ya. Jangan insentif mengkoordinasikan
seluruh perangkat SOPD. Bung Yandi, Ya, jangan yang insentif ya, bukan intensif ya. Oke, baik. Iya, Oke. betul. Oke. Secara intensif. Oke. Baik. Baik, Bung. Jadi kemudian mengkoordinasikan seluruh perangkat SOPD. Ya, Artinya pihak provinsi sudah bisa baca ini, Iya, iya. gitu, ya kan? Oke, baik. Yang harus dipahami oleh semua orang, kenapa kita kemarin minta segera lantik definitif, walaupun tidak digubris, gitu kan? Iya. Tapi akhirnya kenyataannya tetap Tetap mengikuti. Ya, minimal ini clear. clear ya. Tapi inilah salah satu bentuk sanksi, saya bilang. Iya, Ya kan? sanksi. Ya. Walaupun ini tidak tertulis, tapi ini perasaan hati sebenarnya. Perasaan hati. Oke, itu Oke. sekedar anekdot Oke, baik. dari pembahasan masalah premium. Premium. Oke. Baik, Bung Yani, terima kasih banyak. Pak Yudi, sekaligus closing statement. Closing statement saya adalah karena ini menyangkut hak orang banyak, saya kira seharusnya Dinas Perdagangan bisa memberikan penjelasan kepada publik, begitu kan, Iya. sehingga masyarakat bisa menerima secara gamblang tentang keadaan ini, gitu kan. Nah, harapan saya ke depannya yang berkaitan diskusi dengan orang banyak ini, instansi terkait bisa hadir lah. Kaitannya dengan masalah bensin ya, Iya. yang subsidi ini perlu dipahami ini adalah menyangkut hajat orang Hajat banyak, orang banyak. bawah kan, kelas bawah. Oke. Nah, saya harapkan semoga hal ini tidak berulang lagi, Tidak lagi, ya. bisa hadir lah. Oke, Dan- baik. Kan karena pada intinya sebenarnya mereka harus berterima kasih kepada media Monika kan, karena memberikan informasi kepada publik kan. Saya kira itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bung Yandi. Terima kasih Pak Yudi, dan mohon maaf atas kurang lebihnya, dan juga untuk kami dari Media Radio sendiri tidak bisa menghadirkan langsung dari Dinas Perdagangan karena mungkin bapak-bapak semua sudah memahami bagaimana sulitnya kami dari Media Radio ini untuk mengajak mereka untuk bincang-bincang di radio ini karena mungkin berbagai hal yang jadi pertimbangan dari eksekutif sendiri. Dan saya Bung Jos Bimasena, mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Bung Jos Bimasena. Jumpa malam hari ini tentunya sudah saya sampaikan untuk rekan-rekan di kawasan Barito Timur dan sekitarnya.